Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para ajengan yang sama kita muliakan. Terkhusus segenap para kiai, para guru yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya yang mulia guru kami, sesepuh kita semua, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Walid Al-Ustadz Ki Haji Multazam Ahmad. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan kesabaran di dalam membimbing kita, serta Allah berikan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua senantiasa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Haji Widiarso beserta seluruh staf. Kita doakan sehat walafiat. Amin dong. Ya Allah, amin pakai disuruh. Beliau kita doakan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita semua. Ketua Panitia Al-Mukarram Bapak Ustadz Ki Haji Irfanto dan segenap para tokoh masyarakat, para guru yang gak kesebut namanya karena cuma segini doang yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Subhan AR dari Wira Desa Pekalongan. Alhamdulillah larutan penyegar cap badak sudah tiba dan susu dan juga air bening. Alhamdulillah, makasih. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Manfaat buat kita semua.
Amin ya robbal. Segenap para ibu, bapak, hadirin jamaah, terkhusus masyarakat Desa Kelidang Lor dan seluruh panitia, para bapak, ibu, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di lapangan dalam rangka halal bihalal dan silaturahim pemuda dan masyarakat Desa Kelidang Lor. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidina wal faizin. Jadilah orang yang sabar, qomah, syukur dan ikhlas. Tuh baca sendiri. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini mendapat berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina dan Muzdalifah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah, dan syukur-syukur bisa nikah. Amin aja bu. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini kita hadir dan berkumpul di lapangan Kelidang Lor ini dalam rangka silaturahim, berhalal bihalal. Setelah sebulan lamanya kita menjalankan ibadah Ramadan. Ya bu, ya bu, apaan? Nah, kita ngomong dia meleng. Bu, Ramadan 1 bulan penuh kita jalani. Kenapa? Karena Ramadan ini merupakan sekolah. Ramadan merupakan madrasah, di mana madrasahnya banyak pelajaran yang kita ambil dari Ramadan. Salah satunya kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa bagi orang yang beriman. Maka ketika orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan puasa kemarin, itu menandakan keimanannya ada. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, kita qiyamul lail dan ibadah Ramadan lainnya, semua itu tidak lain adalah panggilan iman. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Bu, artinya apa? Termasuk ibadah Ramadan yang kita jalanin adalah puasa. Puasa panggilan iman. Maka banyak pelajaran yang kita ambil dari puasa. Ini kita flashback sebelum kita bicara halal bihalal. 1 bulan penuh kita ditempa, 1 bulan penuh kita digojlog, 1 bulan penuh kita dididik melalui puasa. Maka dalam ilmu fikih ada syarat wajib puasa. Bu, ada berapa syarat wajib puasa? Ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau kemarin Ramadan ada orang yang nggak puasa, itu orang kurang syarat. Benar? Pak Ustadz, dia kan orang Islam, kok nggak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik,
Au Pak Ustadz, anaknya udah 2, masa belum balik aja? Ya barangkali belum mampu, lagi sakit kali, makanya nggak puasa. Wajar sakit mah nggak puasa, nggak ngapa-ngapa. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya gemuk, keker, berarti gila. Ya Bu. Maka Ramadan itu dengan melalui puasa dididik. 1 bulan penuh kita menempa, melebur dosa dan kesalahan kita khusus kepada Allah melalui puasa. Puasa ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Cuma kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang, gampang dinilai orang. Kita sholat, orang banyak yang tahu, ya Bu. Kita zakat, orang banyak yang ngeliat. Kita pergi haji, sekampung yang antar kita. Tapi puasa, nggak ada orang yang bisa ngeliat kecuali kita dengan Allah. Maka ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kan ada teman kita yang ngomong, si Anu kayaknya sholatnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin kalau sholat sujudnya lama, orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya sedekahnya berani ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan jumlahnya gede kalau ngasih sedekah. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada abang yang bisa nilai, nggak ada ibu yang bisa nilai, nggak ada teman kita ngomong, Pak RT puasanya mantep ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Bener Bu? Biar ludahnya seember, belum tentu mantep. Kenapa? Karena puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Coba deh cek Bu. Bu, pura-pura sholat mau ngadep kemana? Benar? Pura-pura zakat bayarnya pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Ayo. Tapi puasa paling gampang pura-puranya. Tengah hari lagi puasa Ramadan, masuk ke kamar, dalam kamar kita kunci, makan 2 piring, mulut kita lap, keluar kamar, jalan kita lemes-lemesin, ngomong sama Pak RT, aduh Pak RT, gue lemes banget ini, gue nggak sahur semalam, gue nggak tahu kalau kita nggak puasa. Bener Bu? Maka puasa paling gampang pura-puranya. Kita dibentuk karakter nih melalui Ramadan, melalui ibadah puasa. Pelajaran yang kita ambil apa? Pertama, puasa mengajarkan kita supaya jujur. Maka sifat jujur setelah Ramadan berakhir harus terus kita tegakkan, harus terus kita jalanin. Di mana jujurnya kita puasa? Lagi sholat zuhur Ramadan Bu, sebelum sholat zuhur kita kan wudhu dulu ya Bu. Lagi wudhu kita ke kumur, andaikan saja kita telan sedikit itu air, jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Benar? Kenapa kita nggak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Puasa mendidik jujur. Jujur nih sekarang rada mahal. Siapapun dia kalau sudah berbuat jujur, pejabatkah dia, kalau jujur insya Allah amanah. Ya Bu. Kemarin kita kayak apa, bela-belain ibu. Kemarin kita Februari bela-belain caleg. Wah, belum jadi mah Bu, dateng rayu-rayu. Ibu ini ya sembako, ibu ini ya stiker kudungan. Ibarat orang naik panjat pinang Bang, yang paling capek yang di bawah. Tuh kalau 17 Agustus yang paling capek lomba panjat pinang yang di bawah. Yang di bawah udah diles-iles, lehernya melintir sono melintir kemari, tapi hati orang yang diinjek
di bawah ngomong. Apa yang diomongin? Biarin, nggak apa-apa, lu naik ke atas, biarin gue di bawah, yang penting lu naik. Kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak, bawa turun dong, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas lupa, bu, habis semuanya dimakan, diugara semuanya, duit rakyat panci-pancinya dikerepus semua habis, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon dimakan juga. Janjinya tenang kalau saya jadi, jalanan rata sama air. Banjir mulu. Masya Allah, jujur apa adanya. Dengan kita jujur, insya Allah hidup nggak hancur. Puasa mendidik itu. Maka selesai Ramadan, tingkat kejujuran kita harus kita praktekkan. Artinya apa? Siapapun dia, kalau dia sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Artinya menghadirkan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah Ramadan berakhir, Syawal datang, insya Allah tingkat kejujuran kita semakin meningkat. Alhamdulillah. Istri yang jujur ngomong dengan suami, papa, mama udah habis bedaknya. Ngomong apa adanya. Tahu sendiri pak, emak-emak aja bedaknya mahal, bedaknya macem-macem, ada bedak Mirabella, bedak Revlon, bedak Mares, ada bedak Wardah, ada Ultima, ada B29, ada Rinso, ada Becklin. Ya Allah, istri yang soleha selalu dandan. Ya Allah, ini kadang-kadang suami nuntut supaya rapi, supaya cantik di rumah, cuman nggak pernah modalin. Ya bu, bener kan? Daster udah somplak masih dipakai. Ya Allah, sekarang udah zaman modern pak. Ajak istri kita ke mall, beliin BH yang pakai remote. Bu, ada sekarang tinggal pencet buka tete, buka plak, woi, baik-baik remote-nya diumpetin anak. Bu, dandan yang rapi, jujur, seorang suami jujur, mama, lebaran tiba, minta maaf ma, banyak salah sama mama, papa sering ngumpetin duit. Bu, istri yang soleha, suami datang pulang sholat id, dia tarik tangannya, dia raup, cium, sreset, plokop. Habis cium tangan, cipika-cipiki sama suami, cium pipi kanan, cium pipi kiri suami. Bu, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Pernah nyium Hajar Aswad? Daripada ke Mekah ongkosnya gede, di rumah udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas suami pulang dari laut, waduh, suami Hajar Aswad dateng ini, langsung aja cium, selepot. Masya Allah, pahalanya gede, alhamdulillah. Jujur, hidup nggak hancur. Puasa didik itu. Yang kedua, puasa mendidik apa? Ini kita ambil pelajaran dari Ramadan kemarin. Puasa mendidik kita supaya kita itu sabar. Sabar, syukur, dan ikhlas. Bu, puasa kan kita nunggu sabar. Dari mulai imsak sampai terbenamnya matahari, sampai datangnya beduk maghrib, sampai datangnya azan maghrib, sabar. Kenapa? Karena belum waktunya. Nunggu kita sabar. Makanya orang kalau udah puasa pertama, kedua itu godaannya rada berat. Menahan hawa nafsu kita. Nahan jam 2 siang tuh kalau baru puasa kemarin. Waduh, udah mulai oleng kita, ya kan? Ya kan? Datang ke dapur, ngelihat sunleg mirip sirup marjan.
Mata kita udah agak berengan gitu ya. Ya Allah, ada kecoa di pinggiran pintu, di kita kata korma. Kenapa menahan hawa nafsu? Bukan ngilangin nafsu, tapi menahan hawa nafsu. Kalau belum waktunya jangan. Barang yang halal di siang hari jadi haram. Kenapa? Karena belum waktunya, disuruh sabar. Tempe emang halal. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Tempe halal habis maghrib. Termasuk istri sendiri halal habis traweh. Nafsu amat bu, habis maghrib, habis traweh lamaan dikit waktunya. Kalau habis maghrib cuma assalamualaikum doang, assalamualaikum udah. Bu, diajarkan kita menahan hawa nafsu, diajarkan sabar. Selesai Ramadan, datang bulan Syawal, sabar. Kenapa? Nggak punya duit, sabar aja. Emang udah habis-habisan Lebaran, puyengnya 1 bulan mikirin Lebaran. Habis Lebaran, habis-habisan. Apalagi Lebaran udah kurang 5 hari, kurang seminggu, itu semuanya pikiran udah rada oleng, ibadah rada oleng. Termasuk imam terawih sering lupa. Iya, imam banyak yang lupa. Udah mau seminggu Lebaran jadi imam, ihdinas siratal ladzina amanu wa amilus, lupa lagi. Oh subhanallah, teriak makmum. Masya Allah, kadang-kadang begitu. Tetangga udah berangkat lewat rumah naik motor berdua sama istrinya, bawa tentengan mereknya Ramayana, puyeng lagi. Kenapa? Udah pada belanja. Bener bu, sulit. Ibadah kita diganggu, konsentrasi buyar. Makanya Ramadan 10 terakhir Rasulullah menjelaskan apa? Lebih banyak di masjid daripada di rumah. Lebih banyak di masjid daripada di rumah. Ikat pinggang dikencangkan, sejadah dihamparkan. Kenapa? Lebih dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah drastis ketika 10 terakhir Ramadan. Masjid mulai mengalami kemajuan sholat tarawih. Bener bu? Jamaahnya maju. Yang tadarus udah mulai sayup-sayup sampai. Kegiatan rameh pindah di stasiun, pindah di pasar, pindah di terminal, pindah di bandara. Semuanya orang sibuk dengan melakukan kerjaan-kerjaan dunianya. Dengan orang pilihan Allah apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Bu, sabar. Sabar. Jangan kita kurang syukur. Kita disuruh bersyukur. Suami gajinya pas-pasan, syukurin aja. Syukurin. Ini kadang-kadang suami gaji pas-pasan, main nuntut aja, minta beliin gelang kayak pelek beca. Bu, suami yang bekerja, istri yang sabar akan melahirkan insya Allah kesabaran, melahirkan akan kedamaian. Semua ujian hidup memang ada. Kaya miskin itu sudah semuanya udah qadratullah. Yang kaya disebut kaya karena ada yang miskin. Yang miskin disebut karena ada yang kaya. Makanya Ayah Haji Roma Irama dalam liriknya menyinggung tuh lagunya. Udah kita tahu semua sebenarnya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar.
berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Nah, begitu kata Ayah Haji Roma Irama. Au kama qala Roma Irama fi dangdutihi. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena kita sudah diatur semuanya. Yuk sabar dan bersyukur kepada Allah. Beruntung kita orang-orang yang masih mendapatkan Ramadan. Beruntung kita yang masih menjalankan ibadah Ramadan. Padahal kita pun berdoa juga di bulan Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Ramadan. Supaya apa? Agar tahun 2025 nanti kita ketemu dengan Ramadan. Maka orang yang beruntung yang memanfaatkan Ramadan kemarin, siang dia puasa, dia tadarus, dia qiyamul lail, walaupun sambil bekerja capek-capek dikit dia jalankan taraweh, walaupun sesiangnya bekerja capek-capek dikit dia jalankan tadarus, dia jalankan ibadah, dia takarub kepada Allah, dia manfaatkan momen Ramadan untuk takarub kepada Allah. Beruntung mereka. Kenapa? Karena mereka benar-benar nggak pernah menyia-nyiakan bulan Ramadan kemarin. Maka adanya kita sekarang yang bersyukur dengan berjumpa Ramadan. Datang bulan Syawal, kita berharap. Kenapa? Tahun depan kita ketemu Ramadan. Maka merugilah orang-orang yang tidak mau memanfaatkan Ramadan. Dikasih kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, tapi dia sia-siakan. Dia tidak taraweh, dia tidak tadarus, dia tidak melaksanakan puasa. Maka orang yang begitu, padahal tidak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Benar Ibu? Siapa yang memberani abang jaminan? Gak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Maka orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri, dialah orang-orang yang siang takarub kepada Allah, malam ibadah kepada Allah, melebur dosa kesalahannya di bulan Ramadan. Yang seperti itulah orang-orang yang mendapat titel la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah kita semua keluar Ramadan dapetin Idul Fitri, bukan sekedar dapetin Lebaran. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh ngikut Lebaran. Pak Ustadz, dia kan nggak pernah terawih itu, boleh ngikut Lebaran? Lah boleh, tibang Lebaran. Pak Ustadz, dia kan nggak puasa, boleh ngikut Lebaran? Lah boleh, silakan. Lebaran milik nasional. Bahkan yang nggak pernah puasa, Lebarannya duluan dia. Giroh banget. Lebaran kurang seminggu pakai ngomong lagi, nggak berasa ya, tahu-tahu Lebaran nggak berasa. Orang lu nggak puasa, yang puasa mah berasa banget ya Bu, ya Bu. Yang begitu dapatnya Lebaran doang. Wah, malam takbiran, subuh udah mandi minyak wangi, diguyur sama dia badannya semua pakai minyak wangi, pakai baju koko, dapat THR dari Pak Lurah. Sarung nggak pakai dikelet lagi, mereknya masih ada. Paling depan nangis takbiran di pojokan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini malaikat negor, emang lu ngapain nangis? Lah terawih enggak, puasa enggak pakai nangis. Bener Bu? Tapi orang-orang yang memanfaatkan Ramadan, kita yang hadir malam ini dapatnya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayak baik lagi kita. Alhamdulillah. Ini semuanya kita, Bapak Ibu, kita jadi baik lagi, nggak ada dosanya. Baik nggak ada dosa, nggak ada dosanya. Makanya baik kita cium kapan aja enak, siang, malam, sore, tengah hari, enak Ibu. Mulutnya kita cium masih wangi, lebay, orok. Bener? Coba tengah hari-hari, siang-siang nyium aki-aki, beda rasanya, bau tembakau. Bener Bu?
Makanya bayi baru lahir nggak ada dosanya, rezekinya lancar Allah kasih. Ada yang datang tetangga bawain baby set, ada yang bawain bedak Hasan, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain angkin, ada yang bawain wangi-wangian, ada yang bawain bedak, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Daripada nggak kemakan itu rengginang, maka rengginang dimakan sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Ya ini ngomong udah malam Bu, agak nyambung ini. Tadi saya udah bilang dari awal bayi nggak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Ada yang bawain makanan, sampai ada yang bawain rengginang. Akhirnya rengginang dimakan sama emaknya. Emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Tadi kan dosa udah duluan Bu. Jadi dosa nggak punya dosa, nggak punya gigi. Alhamdulillah kita semua lahir dalam keadaan seperti bayi kembali. Alhamdulillah. Puasa melatih kita supaya sabar. Puasa melatih kita supaya jujur. Dan puasa melatih kita agar supaya apa? Puasa mendidik kita supaya peka. Di mana pekanya Pak Ustadz? Ketika kita puasa, ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ya Allah, ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Lapar melilit perut, haus mencekik leher, semua kita jalanin itu. Maka dengan berpuasa timbul kepekaan dalam diri. Apa yang timbul dalam hati kita? Ya Allah, bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus? Ya Allah, bagaimana saudara saya yang bukan hanya di bulan Ramadan saja dia merasakan lapar dan haus, siang malam dia kelaparan, tinggal di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan. Maka dengan puasa supaya peka hati kita ingin berbagi dengan mereka. Dengan puasa timbul dalam hati kita ingin berbagi dengan mereka orang-orang yang lemah, ingin berbagi dengan mereka anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Kita memberi, jangan pelit. Dengan puasa mendidik kita, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, pelit, medit, koret, merege hese, Bu, itu nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua, kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak udah pakai presto, tulang hancur di presto, kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit, koret. Maka puasa jangan kita jadi orang pelit. Puasa supaya berbagi, hidup enak adanya orang lain. Orang disebut atasan karena ada bawahan, disebut atasan ada bawahan, disebut bawahan ada atasan. Saling perlu antara atasan dengan bawahan. Coba ibu praktekin, pakai baju aja nggak ada atasannya, ayo, nggak ada bawahannya, bagaimana? Semua perlu. Hari ini kita buktiin, semua kita perlu dengan orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Mana contohnya? Saya ngomong begini di panggung karena ada bapak ibu yang dengerin. Benar? Ibu bapak menghadap ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup ini saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai itu lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin nggak ada. Paling kata Pak RT, itu Ustadz udah lama begitu. PA Bu, bener? Semua kita perlu orang lain. Inilah makna halal bihalal yang kita laksanakan malam ini, silaturahim. Siapapun kita perlu orang lain.
Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Ada yang mati berangkat sendiri mayat? Ada? Enggak ada. Hei kau orang kaya, jangan sombong dengan kekayaanmu. Benar? Nanti kau meninggal dunia tetap orang miskin yang akan bantu. Benar bu? Orang kaya duit banyak, jangan pelit kau. Nanti kau meninggal dunia, siapa yang gali kubur? Orang miskin yang bacain Fatihah, orang miskin yang gotong jenazahnya ke makam, orang miskin yang tahlilin orang. Ada orang kaya gali kuburan? Enggak ada. Bener bu? Saling perlu kita. Jangan mentang-mentang duit banyak, harta banyak, sombong. Apa yang mesti disombongin? Mentang-mentang duit banyak, jalan gak nginjek tanah. Bu, kuntilanak. Bener bu? Bener bu? Jangan sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada nggak bu? Ada, namanya korun. Makanya orang kaya yang sombong itu anak buah korun semua. Jadi pejabat sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya itu pejabat-pejabat yang sombong itu anak buah Fir'aun semua. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Bener bu? Lahir ke dunia kita dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju yang kita pakai dipakein sama orang. Lahir ke dunia telanjang, maka Ayah Haji Rhoma Irama udah menyinggung dalam lagunya. Apa kata Ayah Haji Rhoma Irama dalam lagu liriknya tuh? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ada kan lagunya? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Ada kan lagunya bu? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Nah ini nggak ada yang nyautin. Waduh, soneta feminanya mana nih? Itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Ibu kalau nggak percaya buka YouTube. Punya paketan nggak? Disindir kita. Apa yang mesti kita sombongin? Bener bu? Nih Ramadan dengan puasa kita membentuk karakter peka, hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Maka hiduplah, kata Al-Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hai kau umat Islam, hiduplah kalian seperti dua tangan, jangan hidup seperti dua kuping. Orang kelidang lor kalau pengen kompak bersatu, contoh kayak dua tangan. Hidupnya jangan kayak dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur bu. Bener bang. Kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadepnya ke sono. Nggak akur. Kuping kanan budeg, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Bener? Hiduplah seperti dua tangan, kanan dengan kiri, berbeda tapi kompak, berbeda tapi akur. Mana buktinya? Tangan kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri.
Enggak ada. Tetangga lagi ada yang susah, sakit, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai diundang dong, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu di kantor RW. Ngomong-ngomong partainya apaan itu dia? Lah keburu mati. Bu, tangan kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, dateng garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Itulah kehidupan seperti dua tangan. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, salaman, tangan kanan. Tanda tangan, tangan kanan. Mau makan, tangan kanan. Nerima duit, tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar, kata yang kiri, emang tugas gua bagian di belakang. Gua mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan, gua lakonin pembersihan. Tapi yang kanan nggak pernah sombong sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri, sabar. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gua ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Iya bu, iya bu. Kompak nggak dia? Kompak. Kerjasamanya luar biasa, tangan kanan dengan tangan kiri. Mana kerjasamanya kompak? Ketika kita jalan tak terasa lenggang bu. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Bener kan? Kiri yang ke depan, kanan gantian. Iya dah gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, kanan kiri nggak ada yang mau ngalah. Jalan begini bu. Nih kayak pampir kita. Jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kita kepengen hidup rukun, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Berbeda boleh, marahan jangan. Bener bu? Bener kan? Hiduplah seperti 5 jari. 5 jari nih beda semua, namanya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, tapi 5 jari kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Bener kan? Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar, ibu. Nampar pakai telunjuk nggak sakit. Bener? 5-5-nya kompak bersatu, dan 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat di kelidang lor. Apa itu? Jempol, simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep, mantul, mantap betul. Diginiin nyungsep. Bener bu? Yang ini telunjuk. Simbol apa telunjuk? Simbol orang kaya. Kenapa simbolnya orang kaya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua urusan. Mas, tolong masjidnya bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi itu masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditekuk orang, kita nggak model loh. Lah, orang kaya beda, duduknya aja bareng nih. Orang kaya lagi duduk bu, bareng. Terus orang kaya kentut. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Coba yang miskin nunjuk sembarangan, lu kentut, wah kentut sembarangan abis. Dibully kita, setan lu. Bo bangke lu ya, nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu. Pindah sono pinggir kali, diusir. Bener bu. Orang kaya makanya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah nih. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, TNI, adanya jari tengah dia. Kenapa di jari tengah? Di tengah adanya netral, kesono enggak, kemari enggak, netral tengah-tengah nih, netral tengah-tengah nih, netral tengah-tengah tuh jari tengah, netral nih, netral nih, nih netral TNI, Polri, ya Bawaslu, Panwaslu, MK, MK nih, MK juga di sini tengah ada nih, MK nih, MK nih, nih tengah-tengah
nih netral, ke sono enggak, kemari enggak. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking bang, simbol kaum perempuan. Rombongan nih, kelingking semua nih. Kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking. Ini kemana aja masuk. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Nih kelingking. Fleksibel nih, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Bener kan? Loh, di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Disodoknya pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya beda, bersatu kompak. Ada pejabatnya, ada orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Makanya Pangeran Jenderal Sudirman pernah bilang, apa kata beliau almarhum wal maghfurlah Panglima Jenderal Sudirman, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahmi. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahmi. Malam ini kita jalanin berhalal bihalal, bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di Kelidang Lor. Alhamdulillah. Cuma ingat 5 jari ada kelemahannya juga. 5 jari ada kelemahannya. 5 jari ada kelemahannya. 5 jari. Di mana-mana kelingking suit ketemu jempol. Yang kalah pasti kelingking perempuan, jempol pejabat. Kadang jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang ngerayu-ngerayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Buahnya dimakan dong tayang. Tuapin ya, tuapin. Oke my love. Dimakanlah itu buah khuldi sama Nabi Adam. Nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki, kaum Adam, bapak-bapak, ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu. Tanya pelan-pelan, bisikin, mas ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Kenapa bang? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada buah khuldinya nyangkut. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkutnya buah khuldi di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, bayangin. Wah, anak nangis, minta tetein, mimi tayang, mimi, ngangkat dengkul dulu, mimi tayang, lah ribet. Bersyukur ibu nyangkutnya di dada. Sampai di dada tebelah 2, alhamdulillah. Oh, bersyukur. Coba kalau 1 doang di dada, lah kayak tumor. Kalau nggak percaya bang, ntar pulang pegang aja istri abang, neng, ini buah khuldi ya. Bukan mas, ini paya Arab. Ya Allah, kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang terus nih. Kalau sweet nih kelingking, ketemu telunjuk, baru kalah nih sama telunjuk orang kaya. Makanya perempuan bang, mas, kalau ngeliat duit udah begini aja. Bukannya matre, bukan. Itu emang udah bawaan lahir. Kodratnya perempuan lahir ke dunia, bawaannya 3. Cemburuan, emosian, mata duitan.
Cemburunya bisa hilang, ada gurunya, ustazahnya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang karena sering ngaji sama gurunya, sama ustazahnya. Yang nggak hilang, mata duitan. Makanya kalau nyari istri yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah istri yang bisa nyari duit. Duit apa mas diselipin di sini? Duit sial. Kok sial? Iyalah, gua udah umpetin masih ketahuan sama lu. Ya Allah, maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, berhalal bihalal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih puasa melatih kita peka, puasa melatih kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Karena semua ibadah yang kita jalanin itu muaranya disiplin. Rukun Islam muaranya sumbernya disiplin, Ibu. Pertama lihat, ayo kita periksa, kita cek. Pertama syahadat. Syahadat itu disiplin. Disiplin apa? Disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi terakhir, Rasulullah terakhir, harga mati, titik. Disiplin akidah. Pak Ustadz, kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad kita wajib tidak percaya. Jangan percaya. Pak Ustadz, itu yang ngaku Nabi jenggotnya sedada, bodoh amat. Pak Ustadz, itu sorbannya nyengser. Wah, biar kata sorbannya nyengser, udeng-udengnya kayak ban Vespa, sorbannya nyengser, jubahnya kayak Batman. Kalau dia ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Harga mati, titik. Disiplin akidah. Yang kedua sholat. Sholat itu ngajarin disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh? PA. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustadz, saya tambahin 2 ya biar 6 rakaat, kan pahalanya banyak kan. PA-an lagi. Berarti enggak disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener Bu? Bener Bu? Sholat mengajar kita disiplin waktu. Kenapa? Saking pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar, demi masa. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Bener Bu? Semuanya karena kita semua yang hadir di sini termasuk saya lagi jalanin waktu. Dan kita hidup di kelidang, benar kan kelidang? Oh, kelidang lor, ada batas waktunya. Kita lagi jalanin waktu, hidup dibatasin waktu, dan cuma Allah yang tahu batas kita hidup di kelidang lor. Maka semuanya kita adalah calon-calon jenazah. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak Bu. Bener, kadang-kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Bener kan? Kita nggak tahu. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, Nike Ardila mati sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan Bu, itu artis mati. Mubazir tuh orang. Ya Allah. Haji Mas Said, kenal Haji Mas Said? Lakinya Angelina Sondak. 40 tahun umurnya Bang, ganteng keren, anggota Dewan DPR RI. Lagi olahraga kena jantung, mati. Ricky Joe, penyiar bola, 40 tahun juga kena jantung mati. Masih muda. Ade Namnung, artis badannya gede, gemuk, pelawak, 38 Bu, mudaan lagi. Budi Anduk 40 tahun, Budi Anduk umurnya kena jantung mati. Olga Saputra 32, mudaan lagi Bu, 32. Olga Saputra 32 mati. Julia Perez, Jupe 37.
Banyak yang pada komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup. Pikirannya kesono aja. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Ganteng keren po, 40 tahun. Mati kena jantung. Meninggal 18 Februari 2018. Saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Saya keduluan. Saya punya teman bang, sahabat saya, ya Allah, ganteng keren, Ustadz Jepri Al-Bukhari. 40 tahun 3 hari umurnya, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, ngebut kencang banget di Pondok Indah, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot, mati. Pala kejedot, mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Dibatasin waktu. Orang yang suka memanfaatkan hidupnya, walaupun diberikan nikmat panjang umur, dia mau memanfaatkan takarub kepada Allah. Insya Allah orang yang begitu pilihan Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Masuk ke dalam kubur orang yang model begitu, Masya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, masuk ke dalam kubur disambut sama bidadari. Apa kata bidadari? Kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Munkar nakir enggak berani nanya, bu. Datang malaikat rahmah. Apa kata malaikat rahmah? Uktubil hasanah, tulis amal kebajikan semua. Enggak punya pulpen saya malaikat, pakai telunjukmu. Enggak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu. Enggak ada kertasnya malaikat, sobek kain putihmu, tulis amal kebajikanmu di kain putih. Kita tulis. Tanggal 20 April Sabtu malam minggu saya ngikutin acara kegiatan silaturahmi dan halal bihalal di lapangan Kelidang Lor bersama pemuda dan masyarakat. Saya ikutin dari pertama pembukaan, terus pembacaan Quran, terus ada sambutan ceramah dari Kiai Subhan. Habis ceramah Kiai Subhan nungguin Kiai Tile lama banget, pakai diarak lagi pakai hadro. Saya tungguin sampai capek, mana saya air makanan habis di depan saya snack. Terus ceramahnya juga udah lama banget, mana udah tengah malam masih ceramah aja. Mana minumannya belum diminum-minum, di depan meja ada susu, ada air, nggak pernah diminum dia. Berarti Ustaz Tile kuat kayak onta kali dia itu. Tulis amal kebajikan selesai ceramah Ustaz Tile, langsung doa. Habis doa saya pulang dah, dikasih makanan, saya bawa besek makanan. Ya Allah, sampai di rumah suami saya lapar banget, saya keduman, habisin sama suami saya. Tulis amal kebajikan semua kita di kain putih. Pergi malaikat rahmah, datang munkar nakir, bertanya, marrobuka, kagak kuat nanya. Mau maksudnya mau marah buka bu, nakir nggak kuat nanya. Kata munkar, Kir, lu yang bener dong, nanya yang bener. Gua nggak bisa ngomong ini Kar, emang apa? Nggak tahu nih orang. Gantian munkar nanya juga dia. Maksudnya mau marah buka, nggak nyaut, nggak kebuka. Apa gua kata Kir? Iya Kar, sama ini. Dia boleh karkir aja bu, orang CS-nya.
Nah, sekarang bagaimana? Udah ngenyerah nih. Ternyata laporan munkar nakir kepada Allah. Ya Rob, mohon maaf. Orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya lihat catatannya cakep semua di kain putihnya. Amal kebaikannya bagus. Saya nggak kuat bertanya. Nggak sanggup saya bertanya. Kata lo, siapa itu yang lo tanya? Coba kenalin domisilinya orang mana. Ternyata orang Kelidang Lor. Alhamdulillah. Kelidang Lor mana? Batang, Jawa Tengah. Dekat alun-alun sono. Iya. Oh, yang kepala desanya Pak Haji Widiarso. Oh, di situ ya. Iya. Kata Allah, jangan lu tanya orang yang model begitu, masukin langsung ke surga. Pas mau ke surga disetop sama perempuan bidadari, Bang. Bidadari. Ya Allah, bidadari. Ya Allah, tinggi, putih. Tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong dia banget. Ya orang rambutnya panjang, hidungnya kayak prosodan TK, bibirnya kayak ada 5 dibelah 4. Kalau udah 5 dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Ya Allah, lehernya leher soang. Wow, bisa nyium muter, cius. Orang begitu nanya kita dalam kubur, bingung ditemenin orang cakep. Man anta lam aro fid dunya ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah melihat orang secantik anda. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Kita hidup dibatasin waktu. Sholat mendidik kita supaya tepat waktu, mendisiplinkan kita agar kita jangan sampai terlena oleh waktu. Banyak waktu yang kita sia-siakan. Kenapa? Karena penyesalan akan hadir dan datang di akhir. Jangan sampai ketika sudah kita usia lanjut tapi sering lupa kepada Allah. Disindir kita dalam sebuah lagu qasidahan. Usia makin berkurang. Ada kan, Bu? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang. Ini ada keyboardnya rame nih, enak. Masya Allah. Sindiran terlalu banyak buat kita, peringatan terlalu banyak buat kita. Kuy, ayo selesai Ramadan kita tingkatkan ibadah kita melalui pendidikan puasa, disiplin waktu, disiplin makan minum, disiplin kita supaya jujur. Puasa ngajarin kita sabar, puasa ngajarin kita peka. Selesai kita Ramadan, melebur dosa kesalahan kepada Allah, datanglah Idul Fitri, maka beruntunglah kita melebur dosa kesalahan kepada Allah. Ada kesalahan sesama kita, datang hari raya Idul Fitri. Ketika akhir bulan Ramadan, terdengar suara di mana-mana kumandang, Masya Allah, takbiran. Apa yang teringat buat kita? Seluruhnya kita yang beriman pasti tersentuh hati kita, mengucurkan air mata. Sore tenggelamnya matahari, datang malam takbiran, kumandang takbir di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu
akbar walillahil hamd. Kita semua tersentuh hati kita, batin kita mendengar kumandang takbiran, air mata tak terasa menetes dari mata kita, nangis. Teringat kita semua dengan siapa? Pertama, dengan orang-orang yang tersayang yang ada di dekat kita, yang sudah tiada. Tahun kemarin masih bersama kita tarawih, masih bersama kita buka puasa bersama. Tahun kemarin masih bersama kita tarawih ibadah. Tahun kemarin masih bersama kita sholat id. Tetapi tahun ini mereka sudah meninggalkan kita. Teringat dengan orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggalkan kita. Maka beruntung kita dikasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan Idul Fitri. Maka ketika datang hari raya Idul Fitri, Rasulullah memberikan khutbah Idul Fitri. Selesai memberikan khutbah Idul Fitri, turun Rasulullah ibu dari mimbar. Turun dari mimbar yang diucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, apakah ada yang berdoa kepadamu sehingga kau mengucapkan amin sampai 3 kali, padahal tidak ada yang berdoa? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, kalian sampean tidak tahu, tadi telah datang kepadaku selesai khutbah Idul Fitri, turun dari mimbar. Siapa yang datang? Malaikat Jibril datang kepadaku. Beliau Jibril doa kepada Allah, aku diminta mengaminkan doanya. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasulullah? Pertama, Jibril berdoa, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang yang durhaka, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengaminkan doa Jibril, amin. Maka ketika Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, pasti doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selesai Ramadan tiba kita masih durhaka dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai ibadah Ramadan kita ditolak lantaran durhaka dengan ibu bapak kita. Bayangkan wajah mereka, ibu bapak kita, ibu yang sudah tiada. Bagaimana perjuangan orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirkan kita. Sebelum melahirkan mengandung ibu, emak semua ini ngerasain bagaimana nggak enaknya, sakitnya melahirkan. Bener Bu? Sehingga seorang emak pernah berkata, apa kata emak? Emak berkata, nak, kepada anaknya, wahai anakku, hai nak, beranak, melahirkan, sakit nak, sakit, pilihan cuma 2, kalau ngehidup mati nak. Sakitnya melahirkan memang sakit nak, tapi lebih sakit lagi nak, ketika suaramu membentak emak, suaramu menyakiti hati emak, membentak hati emak, itu lebih sakit ketimbang emak melahirkan nak. Hati-hati kita sebagai anak. Bu, emak kayak apa perjuangannya saat melahirkan, sebelum ngelahirin hamil ya Bu. Sebelum hamil besar, ngidam dapat 2 bulan, muntah tiap jam. Yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget megang pisang. Nah, kok tawa Bu? Maksudnya suaminya ustadz, pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Itu pisang sampai rumah dipegangin doang, dikupas enggak, dimakan enggak. Saat kandungan 4 bulan 10 hari, anak dalam perut udah nendang-nendang, kenceng tendangannya. Mana tendangannya kayak Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7 tuh. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema, langsung ditendang gol, cakep. Tendangannya bengkok pisang. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut itu anak, mana sundulannya kenceng seperti sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5, rambutnya gondrong, mukanya kayak Barry Prima. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta, langsung disundul gol, palanya cakep nggak peyang.
Saat-saat 9 bulan tambah kesiksa ibu kita, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurep takut jomplang. Ya Allah, perjuangan emak, detik melahirkan pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Sakit perut, penyakit 1000 jadi 1. Aduh bang, sakit mas, aduh mas, sakit. Suami kita nyamperin dikit doang ngomongnya, sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang. Bapak-bapak dibawa ke bidan, diperiksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 nggak terbuka-buka. Pembukaan 3 aja rasanya kayak apa, pinggang belakang panas, pegel rasanya. Tuh baru pembukaan 3 doang bang. Katanya bu, masa saya bunting, keluar anak, melahirkan ibu, brol ke alam dunia. Emak sakit, emak perih, berlumur darah emak kita, sambil ngucapin tuh keluar anaknya brol, ngomong emak kita, apa yang diucapkan? Alhamdulillah nang, selamat ya nang, selamat nang, alhamdulillah. Nggak ada emak-emak abis ngelahirin marah-marah pas anaknya keluar tunjuk-tunjuk, gara-gara lu nih sialan lu kagak tahu nih bu lo berapa jahitan ini. Nggak ada. Bener bu? Sayangnya emak, anak yang masih bayi ditimang, dikudang, disayang-sayang, dicanyiin sama emak saking girangnya. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Biar kata bapaknya tukang ojek, tetap ngudang-ngudangnya anak raja, anak raja, anak raja. Raja apa? Raja ojek. Alhamdulillah. Sayangnya mak, makanya pak, ibu, 1 emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang emak. Bener bu? 1 emak bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang emak. Berapa banyak anaknya pada sukses, emaknya terlantar. Bener bu? Kebanyakan begitu. Apa bapak kita nggak hebat? Bapak kita lebih hebat lagi. 1 bapak bisa ngerawat 4 emak. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah bu. Ini perjuangannya. Maka Ramadan datang ibu, Ramadan telah berakhir, datang hari raya Idul Fitri. Ayo kita datang sungkem sama emak kita, sungkem sama ibu kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang merantau di Jakarta, ketika mau seminggu lebaran mereka pulang kembali mudik, cuma 1, ingin mencari berkah, datang sama orang tua minta ridhonya, salaman ibu, maafin, ikhlasin ridho. Kau di kampung saya dari malam takbiran udah datang ke rumah emak. Ya Allah, bawain makanan. Assalamualaikum mak, nih lebaran gak bikin apa-apa mak, cuma bikin opor ayam doang. Emak ngomong, emang soal laki lo punya ayam apa? Nggak tahu mak, ayam siapa tahu ditangkap sama suami saya. Ya Allah, dibawain malam takbiran lebaran pertama Idul Fitri, sholat id telah tiba, berangkat selesai sholat id, datang ke rumah emak. Assalamualaikum nyak, assalamualaikum mbak, mbak, maafin maafin. Hari pertama lebaran bu, ya Allah, air mata kan udah mau ngucur aja kan, nangis aja, maafin lah, nangis sambil ngomong kagak jelas, maafin maafin. Nangis dari jam 8 bu sampai jam 11. Kelamaan nangis, lapar dia. Mak, lapar mak, belum makan. Makan neng, sono no di dalam neng, makan. Emang opor ayam yang lu yang bawain semalam. Emang anak gaud punya pikiran, dia yang bawain, dia yang makan. Masya Allah, luar biasa. Emak
Anak sakit aja Pak, anak sakit, emak nyampe ngomong, emak kita apa dia yang ucapin? Neng, jangan neng yang sakit, biar emak yang sakit. Selalu tugas kita dari masih kecil gangguin kesenangan orang tua. Emak kita lagi enak-enak makan, anak yang kecil nangis, dia tinggal makanannya, dia datengin, ya Allah, anakku cakep banget tainya dah, dicebokin dulu, masya Allah, habis dicebokin rapi, dia lanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi. Ya Allah, saking hebatnya emak tuh. Ya Allah, apa bapak kita nggak hebat? Bapak kita juga hebat lah. Wah, jangan sembarangan. Sekuat-kuatnya emak ada capeknya juga. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja belum tidur, emaknya pengen ngomong, lah bapak lu kemana sih? Ya Allah, bapak lu udah ngantuk banget ini, pengen tidur ini bocah masih melek aja, matanya masih kuat aja. Lu apa bapak lu sini nih gantiin gua, lu kan orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kek biar supaya tidur. Bapak akalnya banyak, keluar rumah ngempet di pojokan jendela belakang rumah sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing di samping tuh. Akhirnya tuh bocah ketakutan, akhirnya tidur, padahal bapaknya dianjing-anjingin ibu. Tuh bapak perjuangannya jangan macem-macem. Ya Allah, luar biasa. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat membalas jasa kedua orang tua kita, nggak bakal kebalas. Sehebat apapun seorang anak biar kata titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SH, MM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar disebut al-mukarrom banget Pak, disebut kiai besar, ulama besar, ceramah kemana-mana pakai dijemput, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorbannya nyengser, jubahnya kayak Batman, pergi haji mondar-mandir tiap tahun ke Mekah, mondar-mandir tiap tahun ke Mekah, umroh saban bulan, dia berangkat, sedekahnya paling banyak, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini kalau ceramah lapar emang begini, belum makan ini Bu. Mudah-mudahan disiapin ikan bakar. Saya dengar di sini pinggir laut. Masya Allah, susu minum dulu. Karena susu baik untuk pertumbuhan laki-laki, kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda, lanang dengan wadon beda. Kalau bayi wadon nyusunya 2 tahun doang, kalau bayi lanang lah 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 50 tahun masih nyusu. Makanya lihat Bu, aki-aki udah pada metik, nggak ada giginya, metik karena banyakan nyusu. Alhamdulillah, manis sih, cuma rada encer aja ini. Waduh, ada semutnya di pinggiran Bu, jangan-jangan boleh ngocakin ini di kaleng. Ini namanya susu setan. Apa tuh yang digantung pakai oh, sasetan. Ini susu setan. Dikasih ini juga tuh, alhamdulillah. Larutan penyegar cap badak, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan dan bol pecah-pecah. Nah, alhamdulillah. Enak, sariawan, bol pecah-pecah. Bu, terus sampai jam berapa? Sampai subuh? Sampai subuh? Ngundang apa ngontrak ini? Tanggung Bu, sampai mati aja. Udah berapa ustadz yang dimatiin ceramah di sini? Masya Allah, luar biasa nih. Jangan sampai ibadah kita ditolak, ibadah Ramadan kita tidak diterima oleh Allah lantaran durhaka dengan kedua orang tua. Kuy,
Ayo sama-sama, beruntung mereka yang masih punya orang tua, yang punya ibu. Datangi mereka, sungkem sama mereka, minta ridho sama mereka. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah bakal ridho kalau orang tua ibu bapak kita ridho. Allah bakal murka kalau emak bapak kita murka. Insya Allah Ramadan ibadah kita diterima telah saling memaafkan, meminta ridho kepada mereka, kedua orang tua kita. Dulu kita jadi anak-anak, dulu kita pernah dengar omongan ibu bapak kita, "Hai nak, nanti kau akan merasakan jadi orang tua. Rasanya bagaimana? Kau yang akan merasakan." Ternyata sekarang terasa, oh begini jadi orang tua. Susahnya, benar ujiannya, godaannya, cobaannya, tantangannya membesarkan anak-anak kita. Jangan harap kita meninggal dunia didoakan sama anak-anak kita. Kalau sekarang kita nggak mau mendoakan orang-orang tua kita. Jangan harap anak keturunan kita mau mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kalau sekarang kita sudah nggak mau berlaku amal baik, nggak mau mendoakan kedua orang tua, kita kepengen menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi anak yang solihin, solihat. Alhamdulillah. Pertama. Yang kedua, Jibril berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka Rasulullah mengaminkan, amin. Ibu, ini hadisnya emang begini, jangan kesinggung. Bu, kita sering banyak durhaka dengan suami kita. Seorang suami berbuat dosa, suami yang menanggung dosanya. Tapi seorang istri berbuat dosa, suami dapat dosa, ibu dapat dosa. Ayo dah, jangan macem-macem sama suami. Seorang istri yang soleha ketika ditanya, apa nih? Wah, jatuh, layar, tanda, kode, harus sudah selesai acara. Bu, seorang istri jangan sampai ibadah Ramadan kita ibu ditolak sama Allah lantaran durhaka sama suami kita. Kenapa? Karena yang kadang sering banyak tuntutan istri, ibu emang udah jadi sononya, tuntutan. Kadang-kadang suami kerja diomelin sama dia, ya Allah bang, gajian 100.000 nyukupin kemana? Belum belanja di dapur, belum bocah jajan bang, emang dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Ada istri yang model begitu di sini bang, bini yang model begitu tukar tambah. Bu, istri yang soleha, kata Rasul cirinya idza nazarta ilaiha sarotka, dipandang sama suami mampu menggembirakan hati suaminya, senyum luar biasa, dandan bersolek buat suami, ilah ilallah pakai bedak bela-bela, bibirnya cempaka. Malam Jumat tiba, ketika datang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Istri yang soleha, suami dengar dehem dari dalam kamar, sadaqallahul azim. Itu istri yang soleha. Kadang dia sambil ngaji, sambil anaknya pengen mimi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anaknya nangis, pengen dimimiin. Boleh ibu tetein, anak kita masukin ke dalam mukena. Sambil netain, sambil lanjutin baca Yasin kita, Tanzilal Azizir Rahim. Kok gigit? Ya Allah, dandan yang rapi. Ini bagaimana kadang suami betah di rumah, bini dandanan kayak kucing kecebur.
rambut beriap, ya Allah, kekemben, mana kayak kuntilanak nggak ada biangnya. Tidur asal jadi, depan TV jadi tidur ngembrek kayak topo basah. Udah dilangkah-langkahin bocah mulu, kita kata sakit, makannya doyan. Ya Allah bu, kira kondangan doang rapi, bedak kamera bela, bibir cempaka, buah minyak wangi ketek lain, leher lain, bu baju yang paling mahal dia pakai, bu lewat depan suami serbeng, wangi banget, kondangan. Gila tidur sama suami bau curut, ya Allah. Dicium bau balsem, ya Allah, bau remason, bau autan, B29 rinson nempel di situ dia. Akhirnya lakinya bubangkis. Bu, maka ayo jaga. Sehebat apapun kita, tetap kita seorang istri. Sesoleha apapun kita, tetap seorang istri. Sejelek apapun seorang suami, tingkah lakunya, kelakuan, tapi tetap dia adalah merupakan pangeran rumah tangga. Bukan hanya sekedar istri yang meminta maaf, tetapi juga saling memaafkan, suami dengan istri, istri dengan suami. Maafin papi, mohon redonya mami. Iya, lebaran nangis, lebaran 3 hari beras habis manyun lagi. Itu orang kampung saya. Makanya kita kepengen supaya Ramadan ibadah kita tidak ditolak, kita saling memaafkan antara suami dan istri. Dan yang ketiga, Jibril berdoa. Apa Jibril berdoa? Di sini inti halal bihalal, Bang. Doanya Jibril, ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadah puasanya, ibadah tarawehnya, Ramadannya, ibadah tadarusnya, semua ibadah Ramadannya yang dia lakukan, jangan kau terima. Siapa? Buat orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka Ramadan berakhir, dosa kita lebur kepada Allah, selesai, taubatan nasuha, ampunin dosa kita kepada Allah. Ada dosa sesama kita, malam ini kita jalanin melalui panitia, melalui kegiatan halal bihalal. Hari ini kita bersalam-salaman, bukan sekedar tangan yang bersalaman, tetapi hati kita saling bersalam-salaman, saling memaafkan. Rasulullah bilang, silman kotoak, sambunglah silaturahim kepada orang yang telah memutuskan silaturahim. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kita datengin mereka, kita minta ridho mereka. Pak Ustadz, saya kan udah minta maaf. Oh ya, tapi nggak dimaafin. Itu haknya mereka yang nggak mau minta maaf. Kita kewajiban gugur sudah meminta maaf. Meminta maaf itu mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena memberi maaf lebih susah ketimbang meminta maaf. Minta maaf mah gampang, maafin ya mas, gampang. Tapi memberi maaf, emang gue kesel sama lu minta maaf sama gua. Nah ini meminta maaf adalah mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Saling memaafkan, dosa dirontogin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama dimulai dari keluarga kita, perbanyak silaturahim, sampai perbanyak lagi ke tingkat RT, ke tingkat RW, saling silaturahim, saling kenal, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling kaya, bukan orang yang jabatannya tinggi, tapi yang paling mulia adalah di sisi Allah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga halal bihalal malam ini senantiasa kita saling memaafkan, dirontokkan dosa kesalahan kita sesama kita, dan insya Allah terus selesai Ramadan, datang bulan Syawal, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah dan kualitas ibadah kita sesama kita, sehingga hablum minallah kita bagus, hablum minan nas kita bagus, dan kita juga bisa melaksanakan hablum minal alamin. Mudah-mudahan silaturahim kita terus nyambung, silaturahim kita bukan hanya sekedar di dunia tapi di akhirat. Alhamdulillah, kumpulnya kita malam ini dapat keuntungan. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolonglah kita orang-orang yang merugi. Dengan kita berjamaah kumpul hari ini malam ini, turun rahmat dari Allah dan keuntungan yang kita raih. Untung ada dua,
ada untung yang kelihatan, ada untung yang nggak kelihatan. Untung yang kelihatan, kita dikasih makanan, kasih snack, dikasih hidangan. Tapi ada untung yang nggak kelihatan, dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Semoga perjumpaan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan insya Allah terima kasih buat Pak Ustadz Irfanto yang sudah menghubungi, yang sudah datang silaturahmi. Insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu. Ibu, ya Bu, ya Bu, lapar banget Bu, belum makan ya. Orangnya saya jangankan sakitnya, sehatnya jangan nes, apalagi sakitnya. Doain biar gemuk. Biar sehat ya. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek dan tak. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang kita di sini Allah kasih sehat walafiat. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah. Allah kasih rizki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah. Allah jauhkan dari bala. Allah jauhkan dari musibah. Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doa kita terkhusus buat ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Doakan ibu kita, bapak kita yang masih hidup. Allah berikan kekuatan. Allah panjangkan umur taat ibadahnya. Dan senantiasa Allah jaga, Allah pelihara mereka. Dan Allah senantiasa kabulkan doa-doa ibu bapak kita. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak yang solehin dan solihat. Doakan para pemimpin-pemimpin kita agar diberikan kekuatan, kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita. Sehingga mereka takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Doain negeri kita Indonesia. Semoga Allah jaga, Allah pelihara. Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang senantiasa Allah cintai, Allah pelihara dan Allah jaga. Dan doa-doa kita semua malam ini senantiasa dijabah, dikabul oleh Allah. Kumpul kita malam ini di lapangan ini semoga berkelanjutan kumpul kita di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin, wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma balligh maqasidana ya Allah
Allahumma balligh maqasidana ya Allah. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana wa syrah sudurana wa tammim masyru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah, taqabbal ya karim. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dari saya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh menumpang mandi lagi. Terima kasih dari saya. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.